Jadi ayah yang baik ya, kita juga berbuat ini untuk orang yang kita cintai. Ini kan kalimat ini menjadi apa ya? Kita cinta sama Rasulullah, kita sayang sama Rasulullah. Buktinya lo apa sayang sama Rasulullah? Bentuknya apa, wujudnya apa kita mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, terus kita berkorban buat Rasulullah, apa bentuknya? Paginya aja kita nggak mau kita korbanin buat duha 2 rakaat aja nggak mau. Lu bilang sayang sama Rasul, cinta sama Rasul, gimana ceritanya? Tengah malam kita nggak ada bangunnya 2 rakaat, terus kita bilang kita cinta sama Rasul, belum yang diajak serem-serem. Ya belum diajak yang serem-serem nih, diajak yang enak-enak nih, sholat duha, sholat malam, baca Quran, ini kan ibadah enak sebenarnya. Saya punya sahabat Pak, testimoni dia. Dia bilang dia pergi ke rumah saudaranya karena Allah, jelas. Tapi cobalah gue mau ikutin si Mansur nih. Gue mau ikutin si Mansur, gue nih mau silaturahim, aku mau silaturahim, saya mau silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim disuruh sama Rasul. Jadi dia pengen ngelaksanain supaya Rasulullah tuh dikasih lihat sama Allah bahwa dia lagi jalan sama mobil bututnya silaturahim. Kan sebagian dari saudara mengira saya bercanda tuh, iPhone-nya berubah jadi iPhone X, Samsung dia jadi Samsung 8. Teman saya satu ini sekeluarga nggak nganggap itu bercanda. Bismillah. Kan orang silaturahim aja, pergi aja kan, betul kan? Ya namanya berteman, ada di rumah lo, ada. Gue mainnya, oke, ya, biasa aja kan. Tapi ketika saya pengen nyenengin Rasul, supaya Rasul tahu saya ini silaturahim. Nah, Rasul mencintai di antara 2 saudara yang bersilaturahim. Ya Allah Pak, dia pakai mobil tua, pulang pakai mobil baru. Percaya nggak percaya tuh? Pergi pakai mobil tua, pulang pakai mobil baru. Selama di perjalanan dia baca Quran, dia tadabur Quran bareng-bareng dengan keluarganya. Alhamdulillah, nawaitunya bener, pengen nyenengin Rasul. Begitu sampai ke rumah saudaranya, mobilnya mogok. Tuh, mobil akhirnya dikandangin, disuruh bawa mobil tuan rumah. Wa aslaha balahu. Allah memperbaiki kehidupan dia. Luar biasa. Kembali ke cerita awal, saya bilang ucapan kecil tuh dari orang tua saya, mudah-mudahan pahala mengalir buat mereka semua. Kamu itu bikin malu umatnya Rasulullah, malu-maluin Nabi lo. Nah, inilah yang saya hadiahkan kepada ibu bapak semua. Coba sih nanya gitu sama diri sendiri. Iya, gue udah ngebagiin apa ya? Kalau ditanya nih sama Nabi, kamu sebagai umatku apa sih sudah kamu lakukan untukku, untuk umatku? Kita nggak bisa jawab loh. Iya beneran ya. Apa nih? Hari ini momentumnya, malam maulidnya, malam kita merayakan nih kelahiran Nabi. Kalau nggak ada Nabi ini lahir, nggak ada itu yang namanya Idul Fitri, nggak ada yang namanya Idul Adha, betul? Nggak ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada nggak? Kalau nggak ada Lailatul Maulidin Nabi, nggak ada. Kita bakal ketemu Pak, insya Allah. Kita yakini kita bakal ketemu. Dan kita minta emang kita ketemu sama Nabi, betul gak? Tapi pada saat kita ketemu sama Nabi, ini jangan sampai kita malu nih ditanya sama Nabi. Malah kita kan sering tuh
Begitu dikenalin sama orang, ini dia Pak yang nyolong. Noh, sekalinya ketemu gitu ya, ini dia nih Pak yang ngambil. Loh. Begitu ketemu, ini dia nih Pak, gitu kan? Kan suwe namanya. Kalau bisa begitu kita ketemu, dipertemukan sama siapa kira? Pak, ini loh Pak yang nolong anak Bapak. Allah. Pak, ini loh Pak yang kemarin nolongin ibu. Pak, ini loh Pak kemarin yang ngamanin barang Bapak. Pak, ini loh Pak yang kemarin nemu barang Bapak. Pak, ini loh Pak ini. Ya, oke kan? Keren kan? Kira-kira ketemu Nabi tuh kayak gitu loh. Siap ketemu sama Nabi. Dalam posisi kita yang gak punya karya, gak punya amal saleh, gak punya sesuatu yang kita banggain. Nggak siap kalau saya mah. Nggak siap aja kalau saya mah. Saya ini kan kita orang boleh kita bilang kita orang penting nih ya. Bolehlah kita bilang kita orang penting ya. Tapi kan depan orang kita rapi, buat orang kan jatuhnya. Tapi begitu di rumah kan sholat malam kita tahu dong. Apa iya bapak nih, bapak tentara sholat malam begitu pakaiannya. Belum tentu kan ya. Bisa jadi kita pakai kaos, betul nggak? Nah, tapi pernah nggak Pak? Begitu bangun malam kita pengen pakaian yang terbaik. Kenapa? Kita yang ngadep Allah bareng Rasul. Sadis tuh. Woi, top. Nggak ada orang. Kita pakai minyak wangi. Kenapa? Ngadep Allah, sama Rasul berdua. Wow. Allah. Pak Rektor Unsian bilang sama Pak Wagub, Pak Wagub ada salam. Dari siapa? Dari Mansur. Gak kenal Pak Wagub. Oh iya, salam balik. Terus seminggu Pak Rektor ketemu lagi Pak Wagub, ketemu Pak Nova. Pak, ada salam. Dari siapa? Dari Mansur. Yang minggu kemarin. Iya. Ada salam buat dia. Ini orang tiap minggu kirim salam. Tiap minggu kirim salam. Sampai asal Pak Nova ngelihat rektor, salamnya dari Mansur. Iya bener Pak, salam dari Mansur. Yang mana sih orangnya? Coba Pak, jadilah orang yang ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, aina fulanan? Saya sih nggak tahu nih, nyampe enggak nih rasa saya? Hah? Rasa saya ini nggak tahu nih, nyampe apa enggak nih ke Bapak Ibu semua? Hah? Nyampe deh. Sallu ala Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi nih Pak Wagub ame Pak Rektor. Terus nggak salam, malah ditanya, Pak Rektor, Mansur nggak salam? Oh iya, dilupa kali. Emang nggak ketemu gitu, malah ditanya loh. Coba, ada dua yang buang muka besok di hari kiamat, mati gitu ya Pak. Satu yang buang muka Allah Jalla Jalaluh. Woi. Maaf ya Pak, agak-agak nih pembicaraan tauhid nih begini. Saya mohon maaf dah kalau sampai ada kritik besok. Ini Allah buang muka Pak, tapi Nabi kagak.
bisa selesai itu urusan. Hah? Nabi itu bisa bikin Allah Subhanahu wa taala nengok ke kita. Percaya? Hah? Panglima nggak menerima, tapi Pangdam nih mengupayakan supaya Panglima menerima kita. Hah? Kalau di sini Pangdamnya Iskandar Muda, Panglima nih Pak Gatot gitu, nggak mau menerima kita. Pokoknya dengar nama Yusuf Mansur udah ogah aja dah. Hah? Pokoknya udah nggak mau dengar gitu. Tapi Pangdam yang dicintai oleh Pak Gatot misalkan, benar-benar berupaya gitu. Akhirnya kemudian, ya, mana orangnya? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Demi Allah, Pak, hari kiamat mithlihal. Hari kiamat besok, Pak Ketua Syariat, besok hari kiamat mithlihal. Makasih Bu Elisa, udah bisa bikin saya dengan izin Allah SWT ada di sini. Kalau bisa gitu loh, kita ditanya sama Rasul kepada Jibril, ya Jibril, mana itu Mansur? Allah. Jibril bilang, jauh, di belakang, gak kelihatan gitu. Kemudian Nabi bangun gitu loh, Nabi bangun, dia Jibril, bawa aku kepada dia. Oh yang datang nih, yang bangun, Nabi Muhammad, tempel sama Jibril, waduh, jami'u malaikati wara'ahuma. Maka semua malaikat tiba-tiba bangun pada rurat gitu. Ini siapa yang dijemput nih? Gitu. Keren. Kiai, ya, ada salam. Dari siapa? Dari Yusuf. Tadi Mansur ya. Yusuf. Dari Yusuf. Salam balik. Nggak kenal, tapi dia berupaya untuk dikenal sama sang kiai, betul tidak? Berupaya untuk dikenal sama sang kiai. Nah, ente punya nabi, saya punya nabi, kita punya nabi. Berusaha nggak supaya dikenal sama nabi? Nggak ada loh, Pak. Jujur, coba dah. Kalau bukan ngaji-ngaji yang model begini nih, dari para guru-guru kita, nggak pernah kepikiran buat kita. Bener juga nih. Minta supaya Nabi kenal sama kita, bagaimana ceritanya coba? Sama seperti cerita tadi. Ketemu lagi malam Jumat pengajian. Kiai, iya, masih ingat Yusuf? Masih. Salam lagi dia. Iya salam. Ya udah, salam ya buat dia. Tiap malam Jumat pengajian salam terus. Orang yang nggak pernah dia kenal tapi namanya harum. Orang yang nggak pernah dia temuin tapi namanya begitu akrab. Apalagi kalau datangnya ada bawaannya. Apalagi salamnya bukan salam kosong. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada salam. Dari siapa? Dari Yusuf. Oh, ya salam deh buat dia. Salam balik. Kiai, ini dari dia. Apaan nih? Gitu. Sedikit rezeki buat Kiai. Subhanallah, 1 juta. Biar gimana beda bos. Beda biar gimana? Lain senyumnya beda. Juta. Malam Jumat besok nih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini ada ikan asin. Dari siapa nih? Dari Yusuf. Malam Jumat berikutnya semangka. Malam Jumat berikutnya melon. Pokoknya ada aja bawaannya. Ada terus bawaannya. Terus maulid nih, maulid besar. Kiai manggil nih asisten. Sini. Iya Kiai. Si Yusuf ada tuh. Tahu ya, tadi periksa dulu. Ada apa kagak? Telepon. Sob, di mana lu? Ada, tengah. Tengah mana? Coba. Tangannya begini. Si Kiai nanya. Ada orang? Ada, suruh kemari. Suruh kemari, kata si Kiai. Akhirnya dipanggil lah, sini
kiai gitu kan. Kita ke depan. Pak, makin bapak akrab sama dia, kiai yang nungguin. Dia nungguin di depan. Nah kita kan suka ngucap salam tuh sama Nabi kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah disampaikan kan sama Jibril kan, ya Rasulullah ada yang salam udah gitu. Wabil khusus malam Jumat, Kamis maghrib sampai Jumat maghrib nggak pakai malaikat, diantar langsung oleh Allah, diterima langsung oleh Nabi, nggak pakai malaikat. Makanya kalau kita ngucap salam sering sama Rasulullah, ntar nama kita didengar, nama kita akrab, nama kita itu dikenal. Apalagi saya bilang tadi, kita bukan cuma salam ji, kita ada bawaannya. Ada sholat duha, ada sodaqah, ada birrul walidain, ada beragam bawaan buat Rasulullah. Ada baik sama jiran, ada suka bagi makanan. Salamnya bukan salam kosong, bukan cuma sallallahu ala Muhammad, tapi ada tasbihnya, ada istighfarnya, ada zikir ini zikir itunya, ada baca Qur'annya, ada ngajarnya, ada mungut sampahnya, ada jadi pedagang yang solehnya, ada jadi pelajar kemudian yang taat sama gurunya. Masya Allah. Pada hari dimana kesulitan itu tingkat tinggi, lautan manusia membelah, Rasulullah lewat, dia ngulurin tangan kepada kita. Coba bayangin tuh, saya nyimpen nih yang begini-gini cerita nih di otak saya nih. Besok gue susah, gue dijemput sama Rasulullah. Gitu. Makanya ntar malam gue mesti bangun malam. Itulah. Nih 9899 tuh mulai bangun yang begini-gini nih. Allahumma sholli ala sayyidina. Kebayang gitu sama saya, lagi kepayahan, lagi kesusahan, tiba-tiba ada yang ngasih payung gitu. Waduh, yang ngasih payungnya Rasulullah. Orang pada ngiri, siapa? Dipayungin sama Rasulullah. Ayo Pak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dah Bu sama diri sendiri. Saya punya mulut, udah jadi mulutnya umatnya Nabi belum deh gitu. Perasaan gue punya mulut jahat aja sama orang. Saya punya kuping, udah jadi kupingnya umatnya Nabi belum ya? Perasaan senengnya dengar aib orang aja. Punya tangan iseng terus, punya kaki jalannya bukan ke tempat-tempat yang baik. Bismillah dah, saya rubah nih mulai malam hari ini. Biar Rasulullah nengok. Kali-kali aja Pak, Rasulullah benar-benar diperintah sama Allah Subhanahu Wa Taala datang fi manamikum jami'an. Di dalam mimpi saudara semua. Saya doain saudara umroh nih. Siapa yang belum umroh? Masya Allah pergi, amin. Ini lagi umroh nih, lagi umroh. Siapa tahu begitu, saudara ketiduran di Masjid Nabawi, terus ada yang bangunin gitu. Ada yang bawain korma rutop gitu. Kita bingung, nih orang kok bagus amat mukanya gitu. Terus yang sebelah kita nanya, kamu nggak kenal sama yang ngasih korma itu? Enggak. Ya Rasulullah. Terus ente angkat tangannya, diteteng, didudukin di raudhah. Aduh. Ente sampai bingung, nih mimpi bukan sih. Gitu bangun bener. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya doain insyaallah. Amin. Ya berusaha dong. Bagaimana caranya ente bisa dekat sama wagub gitu kan? Ya berprestasi, jadi pegawai negeri yang benar, pegawai Pemda yang cakep, nempel terus sampai kemudian dipercaya, duduk di sini, duduk di situ. Kita ini kan lagi dipercaya menjadi umatnya Nabi toh. Siapa yang udah bikin kita jadi umatnya Nabi? Emang kita yang mau Pak? Bukan loh. Allah nih yang sudah menghadiahkan kita tiba-tiba langsung jadi umatnya Nabi.
Makanya yang benar. Orang lain lagi pada berebut ke sini. Besok nih Nabi Adam nyuruh umatnya ke sono, umatnya Nabi Nuh sono, nggak pada bisa nih. Nabi Isa aja yang katanya juru penyelamat nggak bisa. Besok Nabi Isa bilang semua ke Muhammad sono, semua ke Nabi Muhammad. Lah kita udah di situ tapi kelempar lah. Coba tuh, bodoh nggak? Umatnya umat lain, umatnya nabi yang lain pada dituntun, pada ditenteng supaya masuk zumratul anbiya'nya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Lah kita yang udah menyandang umatnya nabi malah gak ada mukanya. Jangan sampai gitu. Ya kalau ngelihat muka bapak ibu mah insya Allah mudah-mudahan Rasulullah menjemput. Bahkan ya orang-orang tua saya cerita, gitu kata orang tua saya. So, kebayang nggak sakratul maut kamu ditungguin sama Nabi? Oh. Ya kalau kita cerita hadis-hadis kan ada dua yang nemenin sakratul maut kita, Quran sama Nabi. Hah? Selama ada Nabi di alam kubur, berani tuh malaikat nanya? Enggak berani, Pak. Kayak kita begini, kita di BAP, tapi sebelah kita Tito Karnavian. Kira-kira jadi kan tuh di BAP? Enggak, nunggu pulang dulu tuh Pak Tito. Pak Tito pulang, baru kita di BAP, Pak. Nah kita ditemenin sama Nabi, ditemenin sama Quran lagi. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pakai jilbab, ya pakai jilbab. Ya namanya biasa pakai jilbab kan. Tapi coba perempuan-perempuan muslimah, perempuan-perempuan mukminah satu kali gitu pakai jilbab sambil senyum. Aku pakai jilbab buat Rasulullah, beda juga. Saudara pakai peci, pakai baju koko. Ya emang begitu kan, namanya gue sholat. Tapi besok subuh jajan sambil pakai peci tuh, sambil mesem sendiri aja. Ini Rasulullah ikut ngaca nih. Terus Rasul bilang, cakep amat kamu gitu. Allah, insya Allah Pak, lama-lama begini nih. Lama-lama gila. Tapi asik loh, benar, Masya Allah. Kita kalau mau ngomel sama orang nih, bawaannya udah pengen ngata-ngatain, binatangnya udah jelek. Tapi karena marahnya sama Rasul, kupu-kupu gitu jadinya. Pengen ngomong anjing itu nggak jadi sih, habis Rasulullah di samping gimana? Kupu-kupu. Apa kata Rasul, jangan marah, ya udah. La taghdab wa lakal jannah. Udah jangan marah buat kau. Oke ya Rasulullah. Oke, biarin dah. Emang apa Pak? Saya diledekin di Instagram, dituduh pembohong apa? Emang apa? Hatimu udah pengen nimpalin aja. Udah pengen lapor Polda aja bawaannya. Emang enak apa diledekin gitu? Tapi Rasul bilang jangan balas. Itu Pak, itu yang membuat saya kalem aja gitu. Ya udah segitu aja, mah apa sih? Ente ditibuk sama tetangga. Rasulullah bilang apa? Udah kirimin pisang tuh. Akhirnya tetangga malah tambah demen nipu, kok makin pakai pisangnya deh. Anak-anak besok sekolah di Senin cium tangan kan? Habis itu cium tangan rasain Rasulullah di kanan gitu. Ya Rasulullah lihat nih saya cium tangan sama orang tua.
Gak perlu selfie bertiga gitu kan. Orang tua kita ya Rasul kelihatan kan. Lihat Pak, bil ghaib kan, yu'minuna bil ghaib. Insyaallah. Begitu kita mau tanda tangan nih yang bukan-bukan, coba aja rasain Rasulullah ngeliat gitu. Ini bisa nih tanda tangan Rasulullah di depan gitu. Kita balik begini. Rasulullah di depan gak enak gitu. Seru kan? Mas, ini besi harganya 13.000. Jadi yang 2.000 buat kamu aja. Oh maaf nih, nggak bisa saya. Maaf ya nggak bisa. Saya umatnya Rasul. Cakep. Hebat nggak? Hebat nggak? Ngomong gitu loh. Isyhadu gitu. Saksikan aku ini umatnya Nabi, nggak bisa dibeli bos. Saya kalau ceramah nih sama Wir nih Mirza ini, terima amplop, malu nerima aja. Ya masa umatnya Rasul terima amplop gitu. Gue bilang mau gue transfer aja. Rasulullah di samping nanya ya, bisa sob kamu ceramah karena amplop gitu. Ini nanya melulu. Beneran. Ente mah. Coba dah kalau udah sampai Rasul bersuara gitu. La ilaha illallah. So, iya Rasulullah. Senin nih puasa. Wah, jadi nyaur gitu. Hidup. Ustaz tulis tadi, Ustaz makan. Iya. Emang orang nggak boleh Daud ya Pak? Suzon bukan umatnya Rasul. Asik ya. Begitu kita ketemu nih perempuan yang cakep banget itu, kita udah mau ngelirik. Rasulullah di sebelah kita. Nah jadi kita ngelirik. Hadirkan rasa itu. Sehingga kita pengen jadi yang terbaik. Berkala bisa jadi ceramah saya nggak ada isinya, tapi saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara dikasih rasa lebih daripada apa yang saya rasa. Saya mungkin kelewat banyak dosanya ketimbang saudara semua. Saya lebih banyak maksiatnya ketimbang saudara semua. Tapi Allah kasih sedikit rasa buat saya. Apalagi saudara yang dosanya nggak ada. Apalagi saudara, bapak, ibu yang maksiat yang gak ada. Insya Allah kalau emang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Rasulullah malah tidurnya di rumah saudara. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, udah tanggung dengan izinmu kami menjadi umatnya Nabi. Tapi hingga hari ini ya Allah, apa yang sudah membuat Nabi kami tersenyum kepada kami? Ya Allah, sampai hari ini apa yang sudah membuat Nabi kami bangga kepada kami? Tolong makasih Engkau menjadikan kami umatnya Nabi-Mu ya Allah. Kami masih bisa Engkau akui sebagai umat dari Nabi-Mu. Tapi hari ini kami bertanya kepada diri kami sendiri. Apa yang sudah kami lakukan untuk Nabi kami? Apa yang sudah kami lakukan untuk umat Nabi kami? Kerjaan kami malah bikin jelek Nabi kami sendiri. Kerjaan kami malah bikin Nabi kami malu punya umat seperti kami.
bodoh, males, nggak disiplin, kotor, kerja nggak benar, usaha nggak paham-paham, nggak ada manfaatnya. Ya Allah, pantaskan kami menjadi umat Nabi-Mu ya Allah. Pantaskan kami berada di barisan kekasih-Mu ya Allah. Bikin bukan cuma Nabi Allah yang bangga kepada kami, tapi Engkau juga bangga kepada kami ya Allah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hidupkan ya Allah di hati kami iman kepada Nabi kami juga ya Allah, selain kepada Allah. Hadirkan Nabi kami bersama kami ya Allah sebagai syahidan, sebagai penyaksi apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami ucapkan, apa yang kami tulis. Wa zayyinhu fi qulubina, jadikan iman ini kemudian menjadi hiasan hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, jadikan kami benci, enggak suka sama kekufuran, kebinasaan, dosa, kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang Kau berikan petunjuk ya Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah abwaba rahmatika li ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij 'anna al-mahmum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang masih berada di dalam hutang, hidupnya susah. Siapa yang masih gelap, gak punya kerjaan. Siapa orang yang sama jodoh tuh susah nemuin. Siapa orang yang punya masalah nggak kelar-kelar. Ada penyakit barangkali, pengen sehat. Apapun keadaan yang pengen diubah, satu jawabannya, ikutin Nabi Muhammad. Sebisa mungkin jalanin bersama Nabi kehidupan saudara. Dari mulai pagi sampai paginya. Dan saksikanlah kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, bagaimana Allah mengubah kehidupan saudara-saudara semua. Dari yang tadinya punya hutang, jadi banyak berderma. Yang tadinya sakit-sakitan, jadi sehat. Yang tadinya hina, jadi mulia. Yang tadinya miskin, menjadi kaya. Yang tadinya kekurangan, menjadi serba kecukupan. Yang tadinya bodoh, menjadi pintar. Yang tadinya zalim, menjadi saleh. Kepada Allah kita pulangin apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan betul-betul Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita semua di dalam kehidupan ini. Makasih Pak Wagub, makasih buat panitia semuanya. Jazakumullah ahsanal jazak. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar,